Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kita semua bersuka cita dan bersyukur pada hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab kebaikan Tuhan memenuhi hidup kita pada saat ini sampai hari ini. Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Untuk itu sebelum kita datang menyembah Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, menaikkan sembah kami kepada Engkau Allah yang layak, Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami Tuhan. Engkau baik Bapa. Pada hari ini kami mau kembali datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, tapi Engkau tahu kami memiliki hati yang merindukan Engkau. Kami memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kami Engkau disenangkan ya Bapa. Lewat pujian penyembahan kami Engkau dimuliakan dan Engkau diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kerinduan kami, kerinduanku, kami datang padamu Tuhan, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Engkaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh
sembah Engkau Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus. Benar Tuhan, tiada satu pribadi pun yang seperti Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Sungguh perbuatan-Mu tak terselami dalam pikiran kami Tuhan. Sungguh rencana-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan lewat setiap firman Tuhan, janji-janji-Mu akan Engkau genapi dalam kami Tuhan Yesus. Tiada satu perkara yang sulit Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu yang kami percaya Tuhan Yesus. Kami punya satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Pribadi yang sungguh baik. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
mustahil bagimu. Kekuatan di hidup kami hanya dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidup kami, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ini yang kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau pribadi yang setia. Engkau Allah yang selalu menggenapi setiap janji dan perkataan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau menaruh pengharapannya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami bersyukur buat hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami beribadah bersama-sama, mengenang, mengingat segala kebaikan-Mu atas setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah dengan pengurapan yang daripada Engkau, kami boleh menangkap, kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memperlengkapi kami dan memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau menyembunyikan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Di balik salib kemuliaan-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi saya percaya pertemuan kita di udara seperti ini itu menghasilkan satu sukacita tersendiri bagi setiap kita. Saya berdoa setiap rekaman-rekaman, setiap siaran-siaran, tayangan-tayangan ibadah yang kami lakukan, yang kami berikan bagi Bapak Ibu Saudara itu bisa menjadi berkat. Bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa diteruskan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan beberapa hari nanti kemudian kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari di mana Tuhan Yesus menjelang kenaikannya, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi murid-muridnya. Dan dicatat untuk setiap kita juga menikmati berkat yang Tuhan Yesus lakukan dalam hari-hari di mana menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang
dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari kisah tersebut dicatat untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya mungkin bagi kita, mengapa ia perlu mengunjungi murid-muridnya? Yang saya pahami ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus perlu untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Ia mengalahkan alam maut. Jasadnya bukan dicuri atau hilang entah kemana. Tetapi Tuhan Yesus mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia benar-benar hidup. Yang kedua, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kembali kepada murid-muridnya tentang misi yang harus mereka kerjakan. Yesus telah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Tetapi di masa yang singkat itu, Yesus harus mengulang kembali pengajaran-pengajaran yang ia pernah sampaikan kepada murid-muridnya dan menjelaskan tentang nubuat kebangkitan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Alasan yang ketiga yang saya pahami adalah Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang setia. Tuhan Yesus tetap mendatangi murid-muridnya dan bahkan memberkati mereka. Walaupun saat Tuhan Yesus menderita, ketika ia disiksa, bahkan sampai di atas kayu salib, banyak dari murid-muridnya yang meninggalkan ia, bahkan menyangkali dia. Tetapi Tuhan Yesus kembali mendatangi murid-muridnya untuk mengingatkan kepada murid-muridnya, untuk mengatakan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, bahwa ia adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali kepada kisah di atas. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saat itu murid-muridnya merasa bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus mengambil inisiatif untuk menjala ikan. Dan murid-muridnya, kawan-kawan Petrus ikut bersama-sama dengan Petrus menjala ikan. Kondisi mereka saat itu terpuruk. Menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Mereka yang dahulu terus bersama-sama dengan guru mereka. Terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat itu mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Secara fisik mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang murid-muridnya rasakan saat itu?
Saya coba memahami apa yang mereka rasakan saat itu. Saat itu mereka merasakan bahwa orang-orang di sekitar mereka merendahkan dan mencemoohkan mereka. Mana guru kalian? Mana guru kalian yang kalian agung-agungkan? Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, mereka dijauhi, bahkan dilupakan oleh orang-orang yang tadinya dekat dengan mereka. Bahkan mungkin juga keluarga mereka. Mereka juga khawatir tentang hari-hari ke depan. Bagaimana nasib mereka ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Mereka juga merasakan sesak, seakan-akan tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkeliling, mendatangi mereka untuk menenangkan dan menguatkan mereka. Sekali lagi, tetapi Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka untuk menenangkan dan menguatkan mereka. Petrus dan kawan-kawannya sebenarnya adalah nelayan-nelayan yang mahir dan berpengalaman. Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa semalaman mereka melaut. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dicatat di situ sampai hari mulai terang. Artinya sampai berganti hari. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal itu membuat mereka bertambah galau. Mereka kecewa. Mereka bingung. Di saat seperti itulah Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus tidak kebetulan melewati tempat itu. Tetapi yang saya pahami, yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus sengaja datang. Tuhan Yesus datang karena Ia tahu murid-muridnya mengalami kegalauan. Murid-muridnya mengalami kesesakan. Murid-muridnya saat itu mengalami kegagalan. Orang-orang yang mahir dalam menangkap ikan, yang sudah berpengalaman dalam menangkap ikan. Malam itu mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Semalam-malaman mereka berusaha. Yesus memahami kesedihan, kebingungan, kegalauan hati murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat mereka. Ada dua hal tujuan Tuhan Yesus mendatangi mereka. Yang pertama, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Ia selalu memperhatikan dan Ia selalu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Ayat 9 mencatat seperti begini. Ketika mereka tiba di darat, yaitu murid-muridnya yang melaut tadi. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu Saudara, semalam-malaman mereka melaut. Pasti mereka merasa lapar. Mereka butuh kekuatan yang baru. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid yang Ia sangat kasihi. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyiapkan api arang. Bahkan di atasnya sudah ada ikan dan roti. Tuhan tidak hanya memberikan tangkapan 153 ekor ikan saja. Tetapi Ia juga sudah menyiapkan api arang dan roti dan ikan di atasnya untuk murid-muridnya. Betapa Ia ingin menunjukkan perhatiannya
kepada murid-muridnya. Betapa ia ingin menunjukkan bahwa ia sangat-sangat memahami apa yang murid-muridnya butuhkan saat itu. Dari bagian ini saya belajar dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua bahwa seperti itu jugalah Tuhan Yesus saat ini memperhatikan dan peduli kepada setiap kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu dan ia selalu peduli akan setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus datang menyatakan mukjizatnya. Kalau kita membaca bagian yang tadi kita baca bersama-sama, dalam satu perikop tersebut kita melihat bukan hanya mukjizat 153 ekor ikan mereka dapatkan, murid-muridnya dapatkan setelah semalam-malaman mereka tidak menjumpai satu ekor ikan pun. Tetapi Tuhan Yesus memberikan mukjizat 153 ekor ikan. Dan yang kedua mukjizat adalah jala yang mereka gunakan tidak koyak. Sesuatu mukjizat yang luar biasa. Tujuan Tuhan Yesus yang kedua mendatangi murid-muridnya saat itu di tepi Danau Tiberias adalah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ialah sumber pemulihan. Bagaimana situasi yang buruk, kegagalan Petrus dan kawan-kawannya setelah semalam-malaman melaut tidak mendapatkan apapun. Tetapi Tuhan Yesus datang memberikan pemulihan bagi usaha mereka. Yesus datang memberikan pemulihan bagi kehidupan Petrus dan kawan-kawannya. Mungkin saat ini kita pun juga sedang mengalami persoalan. Kita sedang mengalami kegagalan. Kita sedang merasa kehilangan. Kita sedang kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita sedang kehilangan pekerjaan atau usaha kita. Kita sedang merasakan kehilangan keharmonisan dalam keluarga kita. Kita sedang berada di dalam keterpurukan. Kita sedang berada di ambang keputusasaan. Tuhan Yesus datang kepada kita. Dia peduli kepada setiap kita. Dia hendak memulihkan setiap kita. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang kuasanya sanggup memulihkan semua itu. Seperti yang dialami oleh murid-muridnya saat itu. Bukan hanya diberikan 153 ekor ikan. Bukan hanya jalang mereka tidak koyak sedikit pun. Tetapi akibat daripada itu, murid-murid yang tadinya galau. Mungkin mukanya muram karena kecewa, karena kegagalan, karena kebingungan mereka. Mereka kembali bersuka cita. Terlebih ketika mereka mengetahui bahwa yang datang saat itu adalah Tuhan Yesus, Guru yang mereka sangat kasihi. Demikian pun dengan kita, Tuhan akan memulihkan kita. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan memulihkan keberadaan kita. Akan menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kita. Dia akan mengembalikan sukacita, damai sejahtera itu kepada setiap kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Dan memberikan pengharapan yang sempat hilang karena bertubi-tubinya pergumulan yang kita harus hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon yang benar? Saya mau mengajak kita yang selanjutnya. Bagaimana respon yang benar saat kita berhadapan dengan Tuhan yang hendak memulihkan kita?
Ada dua hal yang saya belajar dari peristiwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah dalam ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab murid-muridnya, "Tidak ada." Dan memang mereka tidak memiliki apapun. Respon yang pertama yang saya belajar, kalau kita ingin Tuhan memulihkan keberadaan kita, adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jujur di hadapan Tuhan. Seperti murid-murid tadi, mengatakan dengan jujur, mereka tidak punya apa-apa. Betul. Bagaimana dengan kita? Tuhan mau setiap kita jujur di hadapan Tuhan. Akui saja kesalahan kita. Akui saja dosa-dosa kita. Dan kita bertobat. Akui saja kekurangan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akui saja bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 15 ayat ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membuka segala kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita. Dan kita mengakui segala kelemahan kita. Kita mengakui segala keterbatasan kita. Kita mengakui bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Yesus untuk menolong kita. Maka Tuhan berkenan untuk memulihkan kehidupan kita. Tidak usah kita berkelit. Tidak usah kita mencari kambing hitam. Mengatakan gara-gara ini, gara-gara itu. Atau mengatakan sebenarnya saya bisa. Tidak perlu, Tuhan tahu keberadaan kita. Karena Ia yang menciptakan setiap kita. Tidak perlu kita membela diri. Sekali lagi, tidak perlu kita membela diri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Kalau memang kita bersalah, kalau memang kita berdosa, kita melakukan satu dosa, kekejian di mata Tuhan, akui semua itu di hadapan Tuhan. Jangan mengadakan pembelaan diri. Apalagi kita mencari kesalahan-kesalahan. Kita melemparkan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang jujur. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari peristiwa tadi. Tuhan berkenan kepada murid-muridnya. Ia melakukan mukjizat yang memulihkan keadaan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, taat. Ayat ke-6 dari bacaan kita tadi mencatat seperti begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid itu ketika mendengar ada orang di seberang, dengan yakin mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka tidak berargumentasi. Mereka tidak mengadakan perbantahan. Mereka tidak berkata, buat apa percuma. Semalam-malaman kami sudah mencoba menjala ikan. Tapi buktinya kami tidak mendapatkan apapun. Apalagi sekarang hari mulai terang. Mereka tidak berbantah-bantahan. Tapi mereka langsung melakukannya. Menebarkan jala ke sebelah kanan. Satu peristiwa yang luar biasa. Ketika mereka tanpa berbantah-bantah, tanpa berargumentasi, melakukan apa yang mereka dengar.
mereka mendapatkan mukjizat yang luar biasa. 153 ekor ikan mereka dapatkan. Dan jala mereka tidak koyak sedikit pun. Saya ingin menggarisbawahi mengenai ketaatan ini. Bapak Ibu Saudara, ketaatan seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketaatan seperti itulah yang akan membawa kita masuk dalam pemulihan dalam kehidupan kita. Taat melakukan tanpa berbantah. Sekalipun hal itu berbeda, bahkan berlawanan dengan apa yang kita pahami. Sekalipun itu berbeda, bahkan berlawanan dengan hukum yang ada dalam dunia ini. Tapi ketika Tuhan berfirman, yang Tuhan kehendaki, kita taat melakukannya tanpa berbantah sedikit pun kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memiliki ketaatan seperti itu, saya belajar bahwa kita harus memiliki kehidupan manusia rohani yang kuat. Kita diajak Tuhan untuk melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata. Ini dibutuhkan satu iman yang dewasa. Dibutuhkan satu kehidupan rohani yang dewasa. Seperti ada tertulis, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ayo kita baca sekali lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya coba memahami dan mempelajari maksud dari perkataan dalam bacaan kita tadi. Maksud dari kata memperhatikan, atau dalam King James Version dikatakan look, berarti mengarahkan pandangan. Mengarahkan pandangan kita. Bapak Saudara, jika kita mau menjadi orang Kristen yang menghidupi kehidupan Kristiani, menghidupi nilai-nilai Kristiani, maka kita harus memperhatikan dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada hal-hal yang kekal dan bukan hal-hal yang bersifat sementara. Itu sebabnya Tuhan menguji kita atau bahkan mengizinkan adanya pencobaan dalam kehidupan kita. Karena justru dalam situasi yang seperti itu, Tuhan sedang melatih kehidupan manusia rohani kita. Jika kita mau menuruti, maka manusia rohani kita akan terus bertumbuh dan semakin kuat. Dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, menghadapi situasi saat-saat di mana ada pergumulan, di mana ada pencobaan yang Tuhan izinkan, di mana ada ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti hari-hari ini yang kita alami di bangsa kita, bahkan dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
penderitaan akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Artinya penderitaan justru akan membangun manusia rohani kita. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan dan melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita ingin mengalami bahwa firman Tuhan itu hidup, mungkin ada yang berkata, cuma tulisan. Bagi kita yang ingin mengalami, maka mari kita harus mulai mengarahkan pandangan kita kepada perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara ilahi, bukan perkara-perkara yang sementara. Miliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita dengan taat melakukan perintah Tuhan. Ketika kita dengan taat tanpa berpantah apapun kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan. Kita akan mendapatkan, kita akan bahkan menikmati bahwa firman Tuhan itu hidup. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih besar maknanya dari persoalan hidup kita. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17 tadi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan ketaatan tanpa berbantah kepada Tuhan, sekali lagi kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita akan diajak Tuhan untuk melampaui apa yang bisa kita lihat. Wow, kita diajak Tuhan untuk memiliki pengalaman ilahi. Melampaui apa yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Pergumulan, pencobaan, ujian. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa kita sedang dilatih, bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk mendewasakan iman kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, garis bawahi, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berani mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian. Saya ulangi, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan 2 Korintus 5 ayat ke-7. Kita akan baca bersama-sama, kita akan imani. Supaya kita bisa memiliki pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan dalam kehidupan kita, katakan sama-sama amin. Bapak Ibu Saudara,
untuk kita bisa mengalami pemulihan. Saya akan menutup firman Tuhan sampai di sini. Untuk kita bisa mengalami pemulihan. 2 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan berkenan dan memulihkan kita. Yang pertama jujur. Yang kedua taat. Yang pertama jujur. Yang kedua taat. Mari kita bangkit dari keterpurukan kita. Perbaiki diri kita. Minta ampun kepada Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau hidup dalam pertobatan. Miliki kehidupan manusia rohani yang semakin kuat. Biarkan Tuhan melatih kedewasaan iman kita. Biarkan Tuhan melatih kehidupan manusia rohani kita. Melalui ujian-ujian yang Ia berikan bagi kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang harus kita alami. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan melatih semuanya itu bagi kita. Melatih kedewasaan iman kita. Melatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Melatih manusia rohani kita. Mari kita mengarahkan hidup dan pandangan kita hanya kepada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang mulia. Hal-hal yang ilahi. Kita mau hanya taat melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pemulihan kerohanian kita, pemulihan kesehatan kita, pemulihan keluarga kita, keharmonisan hubungan dalam keluarga kita, pemulihan ekonomi kita, pemulihan dalam hidup kita, pemulihan bagi kota kita dan bangsa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita menaikkan pujian yang kita nyanyikan bersama sebelum firman Tuhan disampaikan. Kita mau mengimani setiap perkataan dalam pujian tersebut. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang sudah bangkit mengalahkan kuasa alam maut. Kami menyembah Allah Tuhan Yesus yang ajaib, yang setia menggenapi setiap firman-Nya bagi kami. Jujur kami mengakui seringkali ketika kami menghadapi perkara-perkara dalam kehidupan kami menghadapi perkara-perkara yang di luar kemampuan kami akan berkata, Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami nggak sanggup Tuhan, rasanya nggak bisa kami melewati lembah ini Tuhan. Bapa, kami menyadari bahwa justru melalui persoalan, pergumulan, kami sedang dilatih untuk semakin hari bukan semakin melihat dan bergantung kepada apa yang kasat mata kami lihat. Tetapi Tuhan melatih kami untuk mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dengan mengingat semua perkataan-Mu, dengan mengingat semua firman yang pernah keluar dari mulut-Mu Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan
berjanji akan menyembuhkan, memulihkan, menolong, memberkati, dan menyertai, maka pasti Tuhan akan lakukan. Karena itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Tuhan yang menciptakan kita. Ketika Ia berjanji, Ia pasti akan menepatinya bagi setiap kita. Tuhan sedang melatih kita untuk semakin hari semakin bergantung pada perkataannya, bukan kepada manusia atau dunia. Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang manusia katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memegang teguh firman-Mu. Dan ajarlah kami, tuntun kami melakukannya dalam hidup kami dengan ketaatan yang penuh dan dengan akurat. Setia dalam menantikan janji-janji-Mu digenapi bagi kami. Mari Bapak Ibu, saudara yang kukasihi, engkau yang percaya akan firman-Nya, engkau yang percaya akan mukjizat Tuhan, engkau yang percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kita, taruh tangan kita di dada dan katakan, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Sekali lagi saya mengajak kita mengatakan bersama-sama dengan iman, hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan kepadaku. Kita berdoa bersama. Kami mau mengarahkan hidup kami Tuhan kepada hal-hal yang kekal. Kami mau terus perkatakan bahwa kami percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk GBI House of Worship Families Cibubur. Tetap semangat melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Selamat ulang tahun GBI House of Worship yang ke-9. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus menjaga kita, dan kita tetap semangat untuk melayani Tuhan dan juga untuk terus beribadah bersama-sama. Selamat ulang tahun buat gereja GBHW yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati, makin jaya, makin diberkati Tuhan. Pak Gembala, Bu Gembala selalu diurapi Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat seluruhnya. Amin. Yeay, happy birthday buat Gereja GBI House of Worship Families yang ke-9 tahun. Semoga panjang umur, berkembang dan tetap maju. Yeay. Selamat ulang tahun GBI House of Worship Families yang ke-9. Tetap semangat terus melayani Tuhan walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GBI House of Worship Families yang ke-9. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tanggal 6 Mei yang lalu Rumah Rohani kita memperingati 9 tahun. Tuhan sudah menyertai dan memberkati
pelayanan perjalanan dari rumah rohani kita, GBI House of Worship Families. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau tahun yang lalu, ulang tahun yang ke-8, kita rayakan bersama-sama di rumah rohani kita dengan tari-tarian, dengan berbagi sukacita di tempat tersebut. Maka pada tahun ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, maka rumah rohani mengambil satu sikap untuk membantu sesama. Apa yang kita lakukan dalam rangka kita mensyukuri 9 tahun usia rumah rohani kita? Kita menggalang dana, kita menggalang donasi untuk kita belikan sembako dan kita kemas dalam paket-paket yang saya sebut paket lumbung kasih atau kita singkat Lukas. Dan paket-paket itu diberikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkannya. Nanti sebentar kita akan menyaksikan sedikit foto bagaimana paket-paket Lukas itu sampai ke tangan-tangan pribadi-pribadi yang membutuhkannya, yang menerima dengan sukacita dan ucapan syukur. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. 9 tahun Engkau sudah menyertai kami, merancang berdirinya rumah rohani kami. Engkau memberkati, menyertai setiap perjalanan rumah rohani kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu akan janji-janji-Mu selalu Engkau genapi untuk
kami melakukan apa yang Kau mau melalui rumah rohani kami Tuhan. Dan terus Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, hikmat yang Kau berikan kepada kami terus melangkah menggenapi setiap rancangan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah setiap kami terus membangun roh dan jiwa kami semakin intim dengan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami karena terus melekat dengan Engkau, kami memiliki roh yang sempurna seperti Engkau. Seperti yang Kau mau Tuhan. Sehingga setiap yang kami lakukan dalam rumah rohani kami ini, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dapat Kau nikmati karena kami bukan pembuat kejahatan Tuhan. Dan dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu seperti visi yang Kau berikan bagi kami, membawa kami sebagai jemaat yang Kau persiapkan sebagai mempelai-Mu Tuhan Yesus. Dalam menjemput kami Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Semua ini tidak dapat kami lakukan Tuhan, kalau Engkau tidak ada di dalam kami di dalam-Mu. Kami bergerak bersama-sama dengan Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, yang bagi dunia tidak mungkin, tapi semua dapat kami lakukan karena kami hidup bukan dari kata orang, tapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, yang Kau nyatakan dan kami lakukan. Walaupun manakala kami melakukannya, kami tidak mengerti, tidak masuk dalam logika kami, tapi kami tahu manakala kami melakukannya, Engkau memberikan hikmat, memampukan kami dapat mengerti dan memampukan kami dapat melakukannya. Itu yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mari kekasih Tuhan Yesus, buka hati-Mu, arahkan wajah-Mu pada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput-Mu, jemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati.